Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih pilih kita untuk bisa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu Islam berjamaah, dan nanti insya Allah dilanjutkan dengan sholat tarawih witir secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam tanpa-lupanya kita hadiahkan ke penyembah alam, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Bapak Pengurus Masjid beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ustadz yang bertugas malam hari ini, alhamdulillah sudah berada di masjid kita, yaitu Bapak Ustadz Dr. Anas Agus Salim MPD. Dan kami minta nanti Pak Ustadz sekalian mengimani sholat sunnah tarawih pada malam hari ini. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang insya Allah selalu istiqomahkan hendaknya sampai akhir Ramadan pada tahun ini. Sebelum Bapak Ustadz menyampaikan kajian malam hari ini adalah ada yang kami sampaikan. Insya Allah di masjid kita akan mengadakan acara berbuka bersama dan sekaligus mengadakan nuzul Al-Quran, yaitu jatuh pada hari Jumat Bapak Ibu, pas di malam ke-17 Ramadan. Dan insya Allah nanti ustaznya yang mengisi kajian nuzul Al-Quran adalah Bapak Ustadz Emil Hansen SAG dari Bubuk Bendahara. Untuk itu kami harapkan Bapak Ibu semuanya, kami dari pengurus masjid mengundang bapak-bapak, ibu-ibu semuanya untuk hadir pada hari Jumat itu. Kita sama-sama berbuka bersama di masjid kita ini, kemudian dilakukan dengan makan malam bersama. Insya Allah nasinya sudah disediakan oleh saudara kita, yaitu dari keluarga Bapak Buyung dan Ibu Susi. Insya Allah menyediakan makan malam bersama untuk kita makan pada acara tersebut. Tentu karena Bapak Ibu juga nanti membawa snack ala kadarnya untuk kita makan di berbuka bersama, seperti air minum ataupun kue-kuean. Nanti sore diantarkan saja ke masjid ini dan insya Allah akan kami hidangkan pada senja harinya. Untuk itu kami akan juga Bapak Ibu semuanya nanti tolong sampaikan kepada teman-temannya, tetangganya untuk sama-sama hadir pada hari Jumat tersebut dengan acara berbuka bersama sekaligus memperingati nuzul Al-Quran dan juga menyantuni anak yatim. Jadi kepada anak yatim kami minta hadir juga pada Jumat malam itu untuk menerima santunan. Mungkin ini saja disampaikan, kami langsung saja kepada Ustaz untuk menyampaikan kajian malam ini. Dan Ustaz untuk dapat disilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak berarti lo enak. Nah malam keberapa? 12. Hah? 5 deh. Ada berapa juz bu? Qurannya? Ada berapa juz Bapak Qurannya? Nah ini 15. Berapa orang 15 juz? Juz 15 ya Pak? Angkat tangan yang sudah juz 15. Yang bacanya sendirian. Ibu ada? Tidak ada bu. Angkel aku ada hadiah. Nah iya betul hadiahnya. Ada bu. Hadiahnya di Al-Quran baru sini. Ada bu. Nah itu yang pakai cadar siapa? Ibu apa? Nah, catat ya nanti Pak ya tolong. Itu Pak siapa yang pakai cadar? Istri kamu sini? Iya. Iya. Hah? Ibu. Anak 4 soalnya. Ada lagi bu? Ada. Bapak
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah bisa insyaallah menjadi jemaah salat tarawih nanti apabila Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Karena rahasia Allah Subhanahu wa taala umur kita tidak tahu Bapak Ibu, rezeki pun kita tidak tahu, dan jodoh pun tidak tahu, pertemuan pun kita tidak tahu. Yang semuanya Allah yang menentukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu selalu kita istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan, kelemahan, kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Oleh sebab itu di Ramadan ini Bapak Ibu hanya target kita dua saja Bapak Ibu. Apa itu? Yang pertama, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kita bermohon kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla wa Ta'ala yang 11 bulan kita telah lalui, dan bulan ini kita betul-betul menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa mulut, dosa mata, dosa tangan, dosa kaki yang pernah kita lakukan menyakiti diri kita sendiri, menyakiti istri kita, menyakiti suami kita, menyakiti tetangga kita, menyakiti orang yang bertransaksi dengan kita, diakibatkan oleh anggota tubuh kita. Insya Allah Bapak Ibu, dengan kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla wa Ta'ala, karena di Ramadan pintu untuk bermohon ampun kepada Allah terbuka. Karena apa Bapak Ibu? Segala syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada saja manusia yang tidak tahan dibelenggu itu, lebih hebat daripada syaitan. Tetap dia melakukan perbuatan yang dilarang Allah di bulan Ramadan. Berarti mana yang canggih Pak? Syaitan atau manusia? Bu, mana yang canggih? Syaitan atau manusia? Syaitan dibelenggu oleh Allah di bulan Ramadan. Tak bisa menggoda manusia ini, tapi manusia berbuat lebih daripada kan luar biasa Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua apa Bapak Ibu? Di Ramadan ini sebagai bahan doa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW yang kita baca apa? Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu, wa na'udzubika min sakhtika wan nar, dan keluarkanlah dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jadi pertanyaan Bapak Ibu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, apa buktinya kalau kita ini minta ampun kepada Allah dan jannah yang akan kita temui nantinya di mahkamah syariat Allah taala? Apa buktinya? Orang yang beriman kepada Allah di bulan Ramadan, yang dia berpuasa akan mencapai takwanya kepada Allah. Takwa adalah takut dunia, dia tidak terpesona dengan dunia, dijadikan dunia sebagai masalah akhirat, jembatan titian dia untuk kampung akhirat. Punya hartanya, punya pangkat dia, punya jabatan dia, punya kesehatan, apa yang dimiliki dia sebagai masalah akhirat, jembatan untuk kampung akhirat. Bukan harta itu, bukan jabatan itu, bukan rumah mewah, bukan kendaraan itu yang membawa kita ke dalam surga Allah, tetapi apa? Amal soleh yang kita bawa ke dalam surga Allah. Ramadan, orang yang beriman, titiannya adalah takwa, jembatannya adalah amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan Allah, yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amal-amal di dalam bulan Ramadan itu kita lakukan Bapak Ibu? Sangat merugilah sebenarnya Bapak Ibu. Orang yang tidak memanfaatkan Ramadan ini, ya dia samakan dengan bulan-bulan yang lain. Auzubillahi min dzalik.
sholat di bulan Ramadan tidak seperti sholatnya di bulan lain. Kenapa begitu Pak? Bu, contoh sholat tarawih ada di bulan Ramadan tak? Bu, ada nggak sholat tarawih di bulan Ramadan? Tidak ada. Rugilah orang yang tidak melaksanakan Ramadan untuk sholat malamnya. Dan rugi pula Bapak Ibu orang setelah sholat isya dia tidak sholat tarawih. Setelah sholat tarawih baru sholat tarawih. Maka rugi Bapak Ibu. Maka di Ramadan lebih utama sholat tarawih daripada sholat malam yang kita lakukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka rugilah orang yang tidak melaksanakan sholat tarawih. Yang kedua, sedekah di bulan ini akan berbeda pahala ganjaran yang Allah beri pada bulan yang bulan lain Bapak Ibu. Orang yang dermawan di bulan Ramadan akan berbeda dengan di luar bulan Ramadan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan akan berbeda dengan bulan lain. Ibu, Bapak-bapak, berapa huruf di dalam Al-Quran? Ayo, berapa huruf dalam Al-Quran? Nah, huruf 1.070.000 huruf. Apabila kita membaca satu huruf saja Bapak Ibu, manja'a bil hasan, Allah akan berikan kebaikan, berbuat baik kepada seseorang. Siapa di antara yang mengajarkan kebaikan, Allah akan ganti dengan asr, itu 10 kali ajaran saja. 10 bahkan di bulan Ramadan berkali lipat sampai 300 kali lipat. Kalikan saja di satu huruf 1.070.000 kali 10 berapa Pak? Allah berikan pahala di bulan Ramadan lebih berlipat-lipat Pak. Maka Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kembali kepada sholat tadi Pak. Ingat kita ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Apabila kita malam itikaf, kita di sini ada program itikaf Pak Mengurus, ada di sini itikaf insyaallah. Silakan ibu-ibu mau itikaf silakan, bapak-bapak mau itikaf silakan. Tak sanggup kita dari setelah ada tarawih sampai subuh, kita mungkin jam 11 atau jam 12 kita itikaf sampai jam 2 umpamanya. Silakan, tapi kontinu dilakukan. Bapak-bapak silakan, jamaah bapak-bapak, ibu-ibu silakan, jamaah ibu-ibu. Jam 11 dilaksanakan itikaf, jam 2 dia baru pulang. Silakan, tapi kontinu. Dia lakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan dengan baca Al-Quran, kemudian dia lakukan dengan silaturahmi, dengan memuji Allah Azza wa Jalla wa taala. Jika bertemu pada malam itu Lailatul Qadar, Allah akan memberikan pahala yang luar biasa kepada kita. Berapa Bapak Ibu? 1000. Berapa umur kita? Sekitar 85 tahun. Insya Allah takwa dapat. Wadah, ini amalan Ramadan. Sekarang sudah juz 14 seharusnya. Berusaha Bapak Ibu untuk menamatkan Al-Quran di bulan ini. Jangan ada Bapak Ibu, rugi Bapak Ibu, rugi. Tidak mampu kita untuk sholat, bagaimana kita baca Quran, tak mampu dengan Quran kita bersedekah, tak mampu kita bersedekah di bulan ini Bapak Ibu. Hanya apa, menahan mulut ini dari perbuatan bohong dan dusta Bapak Ibu, perbuatan bohong dan dusta, agar kita tidak menahan lapar dan haus saja di bulan Ramadan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka rugi orang yang tidak memanfaatkan Ramadan, dia samakan Ramadan dengan bulan-bulan lain, sangat rugi Bapak Ibu. Ya, Pak, ruginya dia samakan Ramadan ini dengan bulan-bulan lain Pak. Maka ibu yang dimuliakan Allah SWT, apa buktinya kita, ya, buktinya
kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang pertama, kita istiqomah. Istiqomah itu artinya apa Bapak Ibu? Harus konsisten, tetap pendirian. Ramadan ini kita buktikan Bapak Ibu. Yang jemaahnya sudah ada bertahan kita di situ. Ya Pak, bertahan konsisten kita Pak. Innan lazi naqulu rabbuna Allah, surah As-Saffat. Ya Bapak Ibu, ayat 6. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan dirinya Allah Rabbnya, tauhid, yakin dia dengan Allah di Ramadan ini, summa istaqam, kemudian dia istiqomah, dia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Insyaallah Bapak Ibu. Karena waktu kita singkat sudah 8:30 Bapak Ibu. Yang kedua apa Bapak Ibu yang dijaga Allah Subhanahu wa taala? Takut kita bercerai-berai. Jangan gara-gara yang satu gunung, enggak satu gunung kita bercerai-berai. Jangan yang satu dia wiridnya sama-sama subhanallah, subhanallah bersama, yang satu sendirian. Itu masalah furu'iyah, masalah cabang. Jangan sampai kita bertengkar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selagi dia sholat, alhamdulillah. Yang jelas kita tidak berselisih masalah usuliyah, itu masalah pokok. Kalau masalah furu'iyah cabang silakan, ada problem. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat yang saya baca tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an, jamaah kita berpegang teguh kita kepada agama Allah, wa la tafarraqu, jangan bercerai-cerai gara-gara yang sepele. Dakwah kita Bapak Ibu, ajak mereka tapi jangan kecil, rangkul mereka tapi jangan pukul Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Insyaallah. Dimulai dengan apa? Ketika Rasulullah SAW bersama dengan sahabat, Rasulullah bertanya kepada sahabat, kepada Rasulullah, Rasulullah, kalau saya melihat dari masyarakat di sana ya bagaimana keadaan Rasulullah? Dosalah kamu bertanya dengan orang yang lain, tapi datanglah ke masjid, lihatlah bagaimana keadaan masjidnya, bagaimana keadaan jamaahnya, apakah jamaahnya angkur, apa jamaahnya damai, apakah syiarnya agama di masjid itu bagus. Begitulah keadaan masyarakatnya. Lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah SAW ketika kita mau sholat, rapatkan saf. Rapatkan saf. Apa maknanya yang tersirat di dalam rapatkan saf ini? Bapak Ibu, hikmahnya adalah pelajaran yang kita ambil. Apabila saf kita jarang, saf kita sampai seperti ular, maka begitulah masyarakat yang di negeri itu terjadi perselisihan di antara mereka. Yang elok salado, yang tidak elok aboyo, saling bertengkar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua apa hikmahnya? Rahmat Allah ditarik dari jemaah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu merapatkan saf itu Bapak Ibu tanda kekuatan jemaah. Ada yang mendapatkan saf dalam hadis Muslim itu Bapak Ibu, bertemunya ini kita dengan saudara kita yang di sampingnya, ini Pak, dan bapak-bapak ibu, bertemunya ini kita dengan saudara kita di samping. Kemudian ada dalam hadis Muslim juga Pak, bertemunya ininya sampai pundaknya Pak, jadi sejajar Pak. Itu. Ada juga dalam hadis semua dikatakan Bapak Ibu, seperti apa jaraknya tidak lewat seekor anak kucing. Kalau dia hadis itu anak kambing, kalau orang Arab kan tinggi-tinggi Pak, kalau kita seekor anak kucing Pak, tidak bisa lewat di sela-sela kita Pak. Ini yang penting dalam sholat itu Bapak Ibu. Kalau kita tidak lurus maka itu fi'il amar Pak. Safu fatum kata Imam, rapatkan saf, segera rapatkan. Perhatikan Bapak Ibu, baik saf berangan pertama kita perhatikan saf kita, berangan kedua kita perhatikan saf kita, berangan ketiga, keempat seterusnya Bapak Ibu.
Nah, kalau kita umpamanya Bapak Ibu tidak paham, ya sebelah kita rapatnya ditarik juga, diletak, jangan pula terus nanti kita kejar kaki nanti Bapak Ibu mana di kaki mana di kaki, jangan pula nanti Bapak Ibu. Berarti dia tidak paham, tidak paham. Jadi salah satu kata Rasulullah SAW, sahabat bertanya kepada Rasulullah, lihatlah di masjidnya Pak. Bagaimana jamaahnya, rapi atau tidak, lurus safnya atau tidak. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga, terus Pak, yang empat Pak. Yang ketiga, bukti orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Diberi kesehatan, nikmatnya dari Allah. Diberi kesempatan kita, nikmatnya dari Allah. Bapak Ibu, seluruh pekerjaan itu amal soleh kita kalau tidak dimulai dengan iman batal. Contoh, saya duduk tanpa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu iman Pak. Harus dengan iman. Di ayatnya dikatakan fawailul lil musallin. Dan sholat tak celaka pula Pak. Kenapa? Allazina hum yura'una wa yamna'una. Karena dia sholat bukan karena iman. Benih berbuatlah karena iman Bapak Ibu yang dimiliki Allah, beramal soleh itu. Yang terakhir yang keempat Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Yang 5 menit. Saya lihat jam sana Pak, kira jamnya sakit. Jamnya sakit. Iya, kalau dia sini sama itu sama. Itu jam 7. Hah? Atau 9. Hah? Kacamata pakai Pak? Oh iya. Masya-Allah. Begitulah kekurangan. Yang keempat terakhir Bapak Ibu. Yang ketiga tadi Bapak Ibu, la in sakartum la azidannakum wa in kafartum inna sabila. Bila syukur nikmat itu aslinya tidak kufur kepada nikmat. Orang kufur pada nikmat menyalahgunakan nikmat Allah yang bukan di jalan Allah. Dia gunakan jalan lain. Rumah lancar-lancar, lele elok, ya rompak itu lewat. Kamu bazir. Betul Pak? Oh Tuhan, dua tambah lucu, tambah lagi 2 sampai. La ilaha illallah. Yang dipakai lucu. Betul? Betul Pak? Satu yang dipakainya cuma itu. Kan mubazir. Jadi bersyukur nikmat Allah. Yang terakhir Bapak, karena diberi waktu saya. Yang keempat Bapak Ibu yang dimiliki Allah, apa itu? Pelihara amal soleh. Pelihara amal soleh kita. Amal soleh itu amal yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Amal soleh ini adalah bukti daripada seorang beriman. Contoh dalam puasa, amal yang tidak nampak, betul Pak? Kita berpuasa. Hanya kita dengan Allah yang tahu Bapak Ibu. Yang memberikan jarum puasa kita itu istimewanya Ramadan itu Bapak Ibu. Hanya Allah yang memberikan jarum pahala puasa itu Pak. Karena dia hubungan kita dengan langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau amalan selainnya Pak seperti sholat nampak kan kita kan? Betul Pak? Orang bersedekah nampak memberikan. Kemudian apa lagi Pak? Orang berzakat nampak. Nah, kalau saya terangkan zakat lagi nanti, nah panjang lagi di sini Pak. Jadi amal soleh. Mari Bapak Ibu kita buktikan di Ramadan ini iman kita untuk mencapai takwa itu. Yang pertama apa? Sholat duhur kita pertahankan. Yang kedua Bapak Ibu, bacaan Quran kepada kita tingkatkan. Yang ketiga, sedekah kita sebagai syukur nikmat Allah kita keluarkan. Maka insya Allah Bapak Ibu, dan jangan lupa sholat daripada yang kita kerjakan Bapak Ibu, yaitu itikaf kita pada malam hari untuk mengejar apa? Malam Lailatul Qadar. Inilah amalan yang utama Bapak Ibu yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau ingin mencapai takwa, kalau tidak Bapak Ibu, Allah a'lam.
semua. Hanya Allah lah yang tahu semuanya, itu yang Allah berikan. Demikian Bapak Ibu, kita tutup pengajian kita dengan baca doa kepada Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.